Kenapa Bu Ratna? Prosesnya ya. Iya. Dulu di FTV segala macam, sekarang jadi kayak gini. Aku ada di fase aku menjadi seorang agnostik. Semua agama tuh baik kok. Kita tumbuh bukan dari keluarga yang agamis gitu, orang tua kita yang selalu ngasih tahu tentang agama. Dan suami aku tuh kan ketemu aku masih Ratna yang dulu. Jangan pernah bahas agama sama aku ya. Takutnya malah kita ribut. Titik balik tuh setelah nikah. Aku mau pakai hijab, nggak usah pakai hijab. Kamu pakai hijab, aku nikah lagi ya. Kita kan untuk masuk surga tuh nggak gampang ya. Kita kan melakukan ini untuk Allah. Makanya aku harus pilih jalan perjuangan aku yang mana nih. Kalau berat itu, kalau kita nggak ikhlas nggak sih Pak? Kalau misalkan kita ikhlas ngelakuin itu untuk Allah, mau seberat apapun jadinya Insya Allah, ya. ringan-ringan aja kan. Anda gila kalau misal Anda mengharapkan ridho semua orang. Betul. Tidak akan mungkin mampu kita raih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah nih udah lama nggak kita ketemu. Indra, makasih ya. Sama-sama. Menemani ya. Sama-sama Cukup Pak. lama ya. Cukup lama sekali Pak. Liburannya nggak inget pulang alhamdulillah ya. Ingat pulang. Cuman ingat buat di sini agak Buat acara di sini. Oke, iya. Ngomong kita agak berbeda nih Indra ya di sini Iya, ya. iya. Biasanya kan background kita ya gitu kan, Iya. warnanya. Ini sekarang bajunya aja yang. Ini kita lagi survei sebenarnya apakah kita pindah ke sini gitu kan. Podcast Sewanya agak berikut. berat ya, Indra? Oh, agak berat ya. Iya. Kita tanya yang punyanya dulu nih sekalian. Assalamualaikum Ibu Ratna, apa kabar? Kang Ugi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi Sehat Kang Ugi. Kayaknya kita langsung kaku ya. Tadi cair banget ya. Iya, bercanda ya. Tiba-tiba, gitu ya, gitulah. Kebiasaan kalau di depan kamera gitu ya. Kalau misalnya kita bercanda-bercanda, ini kalau dulu syuting, Dra. Ini sama teman-teman pemain gitu ya. Itu kita bercanda-bercanda waktu syuting. Waktu diwawancara berubah gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semua, ini kita sekarang dua narasumber kita yang masya Allah tabarakallah, ada Ratna Gali, ada Lucky, Kang Lucky ya kita panggilnya ya. Karena memang aslinya Bandung ya Kang ya. Alhamdulillah Sunda. Bandung Pride-nya kan. Sunda Pride. Sunda Pride. Sunda Empire. Sudah Empire. Masya Allah. Nah, ini ngomong-ngomong tadi soal joke, kita bilang bercanda di belakang, waktu di depan kamera kita kaku. Bukan kaku sih ya, tiba-tiba berubah gitu sikap kita. Mungkin teman-teman saya yakin ya Bu Ratna nih ya dulu kan pemain, aku sering tahunya FTV ya. FTV. Dulu ya. Iya. Jadi kayak Ratu FTV ya, di mana-mana FTV kayaknya tuh ada Ratna Gali gitu loh. Ya maksudnya udah lama nggak ketemu, nggak ada kabarnya, tiba-tiba bikin satu acara gitu loh. Maksudnya bukan bikin satu acara. Pertama Bang pakai hijab dulu gitu ya. Yang pakai berproses hijab. lah ya. Berproses. Terus beberapa tahun kemudian bikin acara, dan acara masya Allah tabarakallah ya. Maksud eventnya sekelas event internasional kalau menurut aku, karena kan narasumbernya narasumber dari luar gitu kan. Dan memang cukup berbeda dengan beberapa event yang lain gitu. Dan ini kita lihat memang segmen yang berbeda ya Indra ya. Iya. Keren banget. Tapi kita nggak mau ngomongin soal event dulu, tapi lebih ke kenapa Bu Ratna? Prosesnya ya. Iya. Iya maksudnya tiba-tiba yang dulu di FTV segala macam, terus ada prosesnya kayak gimana sehingga sekarang menjadi kayak gini. Ya mungkin kalau misalnya Sharon pernah cerita ada beberapa proses sehingga dia akhirnya pakai jilbab misalnya kayak gitu ya, Iya, hijab. iya. Karena waktu itu ada hal ini. Nah boleh mungkin Bismillah. Ratna ceritakan dulu. Kang Ugi bentar ya. Aman. Ya, Ratna nggak apa-apa kita. Bisa tidur dulu. Kok langsung kayak tegang gitu ya? Menceritakan, aduh apa ya? Ya kalau prosesnya sebenarnya sih panjang Pak. Cuma mungkin kalau dipersingkat itu, jadi kalau ini mungkin bukan aku mau membongkar aib sendiri ya, tapi kita sama-sama sharing untuk mengambil ibroh dari sebuah perjalanan gitu kan. Ya mungkin teman-teman ya kalau sekarang mungkin anak-anak Gen Z sih kayaknya nggak tahu siapa Ratna Gali gitu kan. Tapi mungkin kalau teman-teman milenials yang seperti Pak Wisnu bilang tadi, di masanya memang aku lebih banyak ke FTV gitu. Sebenarnya sinetron juga. Cuma pada saat itu aku nggak suka karena kayak terikat waktunya, nggak bisa kemana-mana. Iya, dan aku kan si bolang ya, zaman dahulu tuh emang suka explore gitu. Jadi awal mula karena mungkin di umur aku yang muda banget itu aku udah alhamdulillah ya explore dunia gitu. Jadi kayak jalan ke sana sini terpapar lah dengan banyak kultur, dengan banyak
pemahaman, dengan banyak ideologi gitu. Jadi singkat cerita, sempatlah aku ada di fase aku menjadi seorang agnostik gitu. Oh, sempat ya? Sempet, ya Oke. astagfirullah ya, ini bukannya aku bangga, tapi ini maksudnya perjalanan kita lah, karena aku yakin mungkin teman-teman Gen Z sekarang juga banyak yang apa ya, krisis identitas lah, mungkin Iya. ada juga yang sedang di posisi aku sekarang gitu, yang yakin sebenarnya ada higher power, ada sesuatu yang lebih besar dari kita, tapi kayak untuk menentukan sebuah pegangan atau apa ya, agama tuh kayak mengkonsepkan semua agama tuh sama aja gitu kali ya. Oke, ya. Nah, akhirnya karena memang aku di umur yang terlalu muda, yang aku pun masih awam, nggak punya ilmu dan pemahaman yang mendalam, akhirnya aku malah jadi agnostik, gitu. Karena berpikir, semua agama tuh baik kok, gitu. Jadi bukan juga nggak percaya ada Tuhan sih, aku percaya ada Tuhan. Tapi untuk memeluk sebuah agama, karena aku juga jatuhnya memang dilahirkan Muslim, tapi kan agama tuh diwariskan, bukan kita yang mencari kan. Jadi kayak ala kadarnya aja. Jadi aku juga nggak paham tentang agama Islam itu sendiri. Akhirnya terpaparlah menjadi seorang agnostik. Itu ada pengaruhnya ketika kamu suka pergi ya melalang buana ya, pergi ke sini pergi ke sana sehingga ketemu ini. Terus Kan lingkungan ngaruh ya, Pak? Iya banget. Iya, kayaknya sih Ada gitu. Iya. Di luarkah baru maksud pemikiran seperti itu, atau waktu di Indonesia ketemu sama siapa gitu? Dominannya itu dari lingkungan Dari atau dari Indonesia bacaan? dulu sih, bacaan kayaknya. Bacaan. Oh, Oke. bacaan. Kalau Aku baca tuh tuh biasanya memang- lebih berat biasanya. Lebih berat ya? Karena dia baca, dia mencerna sendiri, dia menerjemahkan sendiri, akhirnya dia memutuskan Iya, menjadi jadi Iya. menginterpretasikan sesuatu sendiri, karena memang Oke. mungkin aku tuh tipikalnya sebenarnya introvert banget zaman dulu. Aku tuh nggak suka ngobrol, makanya kayak kerjaan pun aku ngambil FTV karena nggak pengen ada keterikatan dengan sebuah lingkungan. Oh. Gitu. apa teh bacaannya teh? Masih inget nggak? Aduh, banyak banget lah, macem-macem, dari mulai teori-teori gitu, bagaimana manusia dicipta, bagaimana sekarang manusia ada di abad ini, Oke. prosesnya kan macem-macem, mulai dari teori Darwin lah, segala Oke. macam. Dan menurut aku kayak satu-satunya teori yang mempunyai data dukungan yang paling valid dalam tanda kutip ya saat itu kayak teori Darwin, gara-gara aku main ke British Museum, kayak ngelihat ada oke. begini, ada artefaknya dan segala sesuatu. ada Jadi fosil. iya, analogikan semuanya tuh sendiri gitu. Akhirnya salah banget kan tuh gitu. Oke. Karena terpapar lingkungan dan aku nggak punya ilmu, akhirnya aku menjadi seorang agnostik lah. Tapi awalnya banget dari bacaan teh. Dari bacaan, kemudian iya. tiba-tiba ketemu teman yang memang sefrekuensi gitu. Sefrekuensi, Akhirnya gitu. jadi makin kuat lah. Akhirnya kayak itu pada bener saat sih itu. apa yang dia omongin gitu. Iya. Aku tuh kan hobi banget main-main ke museum-museum gitu. Sementara kan kalau di museum-museum itu mereka banyak peninggalan yang sebenarnya pun datanya itu nggak terbackup secara secara valid sih sebenarnya. Tapi karena ada peninggalan-peninggalan aja, jadi aku mikirnya kayak ini ada bukti gitu. Sementara Oke. kalau agama itu hanya teori gitu. Iya, tidak ada bukti empiris ya Betul. katanya ya kalau agama tuh. Iya. Terus kemudian pas sama teman-teman itu mereka bacanya sama juga kah, atau begitu ketemu akhirnya jadi sharing bacaan? Lo baca apa gitu? Gue baca ini. Atau Ini malah bener- bentrok? Iya. Atau malah Enggak lo sih, gitu saling gitu? sharing bacaan. Jadi kayak Oh, gitu. karena aku kan suka banget sejarah. Jadi yang membuat jadi salah arah itu ya gara-gara sejarah itu. Dan sebenarnya setelah aku mempelajari Islam baru tahulah kali ini banyak sekali fakta-fakta sejarah yang sebenarnya tergerus. Ya gitulah, maksudnya kayak ada paham Marxisme segala macam, terus Iya. ada juga era di mana ada orientalis. Jadi panjang sih sebenarnya, dan itu kayak kayak semua mumet di otak. Aku juga bingung mengungkapkan dengan kata-kata yang berderet. Akhirnya kayak menggodok sendiri di otak, akhirnya mempunyai persepsi sendiri tentang konsep kehidupan gitu. Tapi untuk seorang artis FTV pada saat itu bacanya termasuk berat ya? Berat. Iya, No, ya? Berat. Nggak kebayang aja. Ratna Iya suka- gitu. Betul. Suka baca. Biasa baca gitu. skrip naskah, tiba-tiba harus baca pemikiran, baca sejarah begitu. Mungkin kalau Wisnu dulu apa bacanya? Karya Gekun? Agak berat sih emang. Lebih ke detektif. Conan. Oke, itu berat banget. Apalagi kalau langsung satu ini ya. Satu dus ya, berat emang. Tapi Indra, kalau misalnya kita lihat apa yang Ratna sampaikan tadi, kan Indra ini sering ketemu nih, ya yang agnostik lah, terus yang ini itu dan segala macam gitu Ya, ya. Gimana Indra? Biasanya paparan
pemikiran seperti itu biasanya memang paling berat dari itu, dari apa Bacaan namanya, ya, Selain bacaan itu apa, ya, karena setelah baca biasanya nggak ada teman diskusi aja. Iya sih, itu Ketemu teman kayak diskusinya, kalau ketemu teman diskusinya yang kontra ya biasanya dia akan ada pembanding kan. Teman diskusi aku yang intens tuh ateis. Jadi kayak aku tengah-tengah. Udah. Tidak nyampe ateis, Cocok. tapi agnostik jadinya. Cocok. Apalagi Iya. kan kalau dulu tuh informasi nggak kayak sekarang ya, Iya handphone sih, gitu ya. benar. Iya. Jadi untuk dapat validasi ilmu itu agak sulit gitu. Iya. Jadi memang apa yang kita baca ya udah kita mengartikan sendiri kan biasanya kayak gitu ya. Nah sekarang pun juga lebih bahaya ya. Betul. Artinya kita bisa dapetin informasi tapi tidak ada pembandingnya itu. Itu yang lebih. Tapi maksudnya Lebih bahaya. dari pelajaran ini mungkin ya dari apa yang Ratna alami, artinya itu pentingnya guru ya. Betul, Artinya Pak. Itu Iya. ketika poinnya. kita mungkin belajar ya silakan Betul. belajar, tapi kita harus tanya nih sama guru kita yang memang bahasa latar belakangnya mereka memang yang ahlinya di situ Di gitu ya. bidangnya, ya. Maupun sejarah ataupun memang agama, berarti kan semua kan ada gurunya gitu Betul. kan. Tapi ngomong-ngomong ketika Ratna di posisi seperti itu, nih abangnya nih kayak gimana nih? Maksudnya Kang Luki juga apakah sama juga? Iya, gue juga sependapatnya sama lo gitu. Kayak gitu apa malah lo hati-hati lo gitu maksudnya atau gimana nih? Kang? Taunya jawabannya bukunya itu dari saya. Bukunya itu dari gue. Enggak sih. Enggak pernah agama kayak aku juga tidak berstatement, tapi ya kita tidak jadi enggak Bukan praktisi kita. Bukan Jadi praktisi. memang keluarga kita apa ya besar dengan orang tua kita tuh yang sangat demokratis lah ke anak-anaknya gitu. Jadi memberikan benar-benar kebebasan dan akhirnya ya tadi yang kata Ratna bilang ya, kita tumbuh bukan dari keluarga yang agamis gitu, orang tua kita yang selalu ngasih tahu tentang agama, enggak. Jadi kita disuruh berpikir. Cuman jadi apa ya? Diberikan dasar-dasar aja lah kalau habis maghrib yang suruh ngaji, apa ikro, baca Al-Qur'an, tapi enggak secara fundamental akidah yang ditanamkannya. Oh iya. Jadi Kayak gitu sih kayaknya. iya makanya rata-rata Iya. kayak gitu kan. Dan kita akhirnya banyak berpikir ya agama kita tuh cuman agama yang keturunan, nggak Iya. berpikir buat kita jadi pegangan gitu. Nah akhirnya ya udah tumbuh dengan masing-masing aja. Rata yang punya berpikiran karena bergaul tadi ya sama orang yang ateis kebetulan. Ya, saya juga mungkin banyak apa ya tumbuh kembangnya sama lah, mungkin sama kita seangkatan tuh yang cuman tahu Islam warisan, jadi nggak terlalu dipelajari. Iya. Sampai ya mungkin pada satu titik akhirnya kita mulai berpikir, barulah akhirnya kita mencari tahu kan. Kalau kita udah mulai berpikir, oh ternyata ya balik lagi memang Islam gitu agama. Gimana tuh poinnya di situ tuh? titik Maksudnya baliknya ya. Titik baliknya. Nah itu biasanya kan ada kisah-kisah tuh, misalkan ada yang diputusin. Iya. Teh Rana apakah termasuk bagian dari yang Ini kisah itu? FTV-nya nih. Iya gitu kan, diputusin, nangis, di shower gitu kan, terus Iya. tiba-tiba mikir kayaknya ada yang Kesepian salah dulu, nih. gitu. Kalau aku sih alhamdulillah kayaknya nggak di situ. Jadi kayaknya memang ya Allah paling tahu hambanya ya harus disentilnya tuh dengan cara seperti apa gitu kan. Kalau aku titik balik tuh setelah nikah. Setelah nikah, iya. Masya Allah. Dan suami aku tuh kan sebenarnya kurang lebih juga ketemu aku template-nya begitu, masih Ratna yang dulu kan. Jadi nggak pernah mempertanyakan. iya. Dan aku pun dari awal udah bilang jangan pernah bahas agama sama aku ya, takutnya malah gitu? kita ribut. Iya. Jadi dia harus terima dengan aku apa adanya gitu. Nah dan dia pun ya alhamdulillah menerima apa adanya. Gak pernah meminta aku untuk berubah bagaimana nggak pernah. Nah tapi pas setelah aku nikah, alhamdulillah tuh Allah kasih nikmat. Menurut aku tuh terlalu bertubi-tubi ya, bukan ujian. Dikasihnya malah nikmat justru ya, nikmatnya Masya yang Allah. bertubi-tubi. Alhamdulillah nikah, langsung dikasih punya anak, dan suami aku itu Masya Allah baik banget, bener-bener manjain banget, gak pernah bilang enggak sama aku. Masya Allah, Dikasih, Masya Allah. semuanya dikasih gitu. Jadi sampai di titik berat kayak ya. iya kan, ya namanya manusia pasti punya impian dong. Iya. Pengen nikah, pengen begini. Nikah aku plek ketimplek, pokoknya semua titik komanya dikasih sama suami. Aku maunya di Bali, aku maunya begini. Semuanya di-provide sama suami. Setelah nikah langsung punya anak, maksudnya alhamdulillah keluarga dia baik. Lurus gitu Semuanya tuh kayaknya. bener-bener kayak wow, kok Dibulus kayak semua ya jalan dia. happily ever after gitu. Langsung tiba-tiba setelah nikah tuh dikasih begitu, kayak kalau mungkin dongeng-dongeng apa ya yang princess tuh aku mengalami sampai akhirnya kayak terus kalau udah kayak gini apa gitu, karena kan pasti orang harus punya impian Iya. yang belum didapat ini itu, maksudnya alhamdulillah secara finansial juga ya pokoknya semua lah, finansial, sosial, semuanya sangat terpenuhi. Aku sampai akhirnya kayak
kok kayak gue nggak punya obsesi lagi dalam hidup gitu. Akhirnya kan pasti Gitu mencari ya. sesuatu yang lain dong. Setelah ini apa gitu kan. Nah akhirnya titik baliknya itu adalah aku punya anak dulu, ke satu, kedua itu masih kayak mencari apa lagi ya, kayak orang tuh udah mungkin kalau manusia tuh secara goals duniawinya udah dapet semua. Itu masih FTV tuh gitu, masih syuting. Enggak, aku karena ya Berhenti kayaknya ya udah ya. berhenti karena ya itu maksudnya kayak "Ih, ngapain gue capek gitu. Oh iya. Karena semuanya udah dikasih enak, kayak Udah syuting di-provide, tuh ya. cuma iseng aja gitu. Kadang kalau aku lagi ngisi waktu gitu, jadi bukan lagi kerja untuk ada sesuatu tujuan atau pengen Iya. pencapaian, karena udah tercapai semua yang aku inginkan. Iya. Jadi bucket list tuh semua udah kecontreng gitu, makanya kayak apa lagi ya abis ini. Nah cuma waktu hamil memang itu kan proses yang Ketiga ini. yang kedua, Oh, pas yang hamil kedua, oke. kedua, itu tuh bener-bener masya Allah kayak aku tuh bertanya-tanya kayak ini siapa nih yang ada dalam perut gitu, dulunya di mana gitu kan, kok tiba-tiba bisa ada di sini, prosesnya tuh gimana? Maksudnya kalau secara biologis aku paham gitu, tapi kayak kan nggak bernyawa ini tuh, terus yang ngatur ini semua gimana, kok bisa semuanya tuh kayak, gimana sih prosesnya? Karena kalau teori yang menurut aku dulu paling masuk akal juga nggak bisa menjelaskan itu semua gitu, karena pasti ada yang mengatur. Ya. Sesuatu yang tidak sekompleks manusia aja ada yang mengatur gitu, ada factory-nya, apalagi ini gitu, kayak ngeliat perut, ini dari mana sih kok gerak-gerak gitu, terus kok udah bisa sayang. Nah rasa sayang itu siapa yang menanamkan sih gitu kan. Sedalam akhirnya- itu ya pertanyaannya ya. Iya, kayak kok bisa ada begitu lahir anak, padahal kan proses itu semua sakit ya. Kan kalau logisnya kayak sebel pasti sama si itu tuh gitu ya, sama anak yang keluar. Lo udah pas lagi hamilnya nyusahin, pas lagi lahirannya sakit, tapi kok kita sayang gitu sama si makhluk ini gitu. Nah yang menanamkan rasa sayang itu siapa? Dari asing kok tiba-tiba kita bisa sayang, dari nggak ada kok bisa tiba-tiba ada, hidup gitu. Nah di situ tuh banyak banget pertanyaan, bener-bener bergejolak banget. Nah kan aku emang hobi main ke toko buku kan, gitu. Pas udah habis lah bacaan aku tuh iseng main ke toko buku, tiba-tiba ada sebuah buku yang menurut aku wow menarik ya, Al-Quran dan Sains. Oh, oke. Oke. Jadi Bukunya siapa tuh? Sains di mata Al-Quran. Masih ingat Gitu. bukunya siapa nggak? Teh. Nggak inget sih, cuma aku masih punya buku sampai sekarang. Kayaknya sampai penerbitnya juga waktu itu reach out ke aku sih, kayak boleh nggak mbak ini ceritanya harus diceritain. Cuma karena memang buku yang aku baca tuh banyak banget, tapi ya titik baliknya tuh di situ kayak iseng beli gitu. Nah mungkin teman-teman inget gak film Interstellar Interstellar ya. Oh iya. Nah pada saat itu aku lagi tertarik banget dengan konsep black hole gitu. Nah. Belilah itu, terus asal aja bukanya, deng, tiba-tiba Pas. tentang Isra Mi'raj. Oh iya, oke. Tuh merinding lagi aku, bener-bener kayak wow kok keren ya gitu. Kita manusia baru bisa memvisualisasikan, tapi kan kalau misalkan kita cuma baca Quran doang, otak kita nggak nyampe nih memvisualisasikan atau analogikan itu semua gitu menjadi sebuah kejadian tervisualisasi dan jadinya logis di mata kita kan. Tapi karena ilmu pengetahuan udah semakin maju, ada film juga yang membuat daya hayal kita tertantang. Akhirnya pas setelah film itu aku baca tentang Isra Mi'raj, jadi langsung kayak Masya Allah ya, ini di Quran udah dijelasin kayak seharinya di dunia dan di akhirat tuh bisa beda. Wow, itu udah sebuah fakta yang kayak wow, sains nih baru bisa menjelaskan sekarang konsep-konsep seperti itu. Atau misalkan kita mempertanyakan gimana sih Isra Mi'raj tuh kayak ke langit ketujuh atau bagaimana, kita menertawakan orang yang nggak ngerti ya, kita menertawakan konsep Isra Mi'raj karena kita nggak ngerti. Kalau misalkan kita punya ilmunya, ternyata itu sesuatu yang sangat bisa dijelaskan gitu. Tentang konsep black hole aja deh, untuk kita traveling ke sebuah planet, kan itu sangat dijelaskan kan, sangat bisa akal kita yang terbatas ini memahami bisa dengan dinalar. iya, dijelaskan dengan cara yang sangat simple. Setelah paham konsep black hole, iya loh, ternyata untuk kita traveling dari satu tempat ke tempat lain itu bisa banget kalau misalkan kita punya teknologinya, dan Allah yang menciptakan ini semua jelas punya teknologinya dong. Kalau mau membawa Rasulullah SAW ke langit ketujuh tuh ya jelas punya teknologinya, pasti mudah lah dengan hitungan jam doang kan bisa nyampe ke langit ketujuh gitu. Jadi setelah nonton film, baca berbagai macam buku, baca teori, entah kenapa yang kebuka tentang Isra Mi'raj, sesuatu yang menurut aku lagi challenging nih tentang konsep black holes itu kan gitu. Jadi kayak pas baca,
wow, Masya Allah banyak banget fakta-fakta ini baru simple loh gitu. Yang ternyata di Quran yang pada saat itu kita tertawakan ternyata ada nyata dan kita aja yang nggak paham ternyata gitu. Jadi kayak setelah itu baru kayak aku inget banget langsung WhatsApp abang aku. Q, saya pengen sholat tapi lupa bacaannya. Masya Allah. Sampai nanya kayak gitu, kayak dia langsung kayak demi apa nak, kayak bener-bener ya kamu kayak, tapi emang Demi apanya tuh maksudnya kaget bahwa loh tumben nih mau sholat gitu apa gimana? Atau Demi lupa. Iya sampai parah banget maksudnya. Oh, lupa gitu. Kok bacaan sholat aja lupa? Saya juga nggak sholat sih maksudnya, cuman bacaan masih nempel lah gitu pada saat itu ya. Betul gitu. Tapi menarik ya, ya bagaimana Allah menyelamatkan Teh Ratna itu justru ketika hidupnya lagi lurus gitu. Kalau itu ujian. Iya. Iya, jadi banyak orang justru gagal itu ketika dikasih ujiannya itu hidup yang nyaman gitu loh. Betul. Hidup sudah nyaman, semuanya terpenuhi, semuanya terprovide, akhirnya ya udah buat apa? Kan orang kalau miskin, jatuh miskin, dia ada pengharapan ya, minta doa, ya Allah jadikan saya orang yang kaya, kemudian tapi kalau orang udah kaya, udah terprovide, banyak yang gagal nih. Alhamdulillah Teh Ratna menangkap hidayah tersebut iya, itu Allah menyelamatkan justru di saat seperti itu gitu. Dan apa respon dari suami pada saat itu? Karena kan suami Ini kan, dia nih. tahunya aku begitu ya. Iya. Jangan ngatur-ngatur soal agama ya gitu. Maksudnya kan kaget tiba-tiba pengen sholat. Dia lihat aku sholat aja kayak, hah gitu kan, udah kayak, hah kenapa nih orang? Padahal konsep suami itu kan imam ya. Jangan bahas soal agama, ya gimana itu? Iya, dan suami aku tuh dari keluarga yang sangat religius gitu sebenarnya. Iya, jadi kayak kontras banget. Memang cara Allah aja sih. Aku sholat, dia ya gak komentar sih, karena tahu kan tipikalnya kalau aku komentar berasa kayak nape lo gitu kan. Tapi aku mulai sholat aja dia aneh. Aku inget banget pada saat itu aku belum menutup aurat lah ya. Jadi masuk ke musola itu kan aku masih belajar masih kayak mencoba-coba gitu. Bacaan sholat aja lupa kan. Berarti pakai kertas dong. Iya, pakai Al-Fatihah masih hafal. Oh gitu. Al-Fatihah hafal, yang aku lupa tuh At-Tahiyat. Bener-bener blank. Nah, inget banget masuk ke musola masih dengan apa ya, outfit aku yang zaman dulu lah gitu. Orang aja pengen lihat kayak kenapa nih ada orang begini masuk ke musola gitu. Makanya kayak aku di posisi sekarang kalau aku melihat orang seperti itu kayak menyambut, karena aku ingetnya kayak aku pernah di posisinya dia nih gitu. Jadi kayak kalau ada orang lihat seperti itu, aku kadang tuh kayak yuk aku paham sih kayak apa yang kalian rasain, atau mungkin proses-proses itu semua untuk kalian masuk ke musola aja tuh udah Masya Allah, berarti kalian tuh ya inget sama Allah gitu. Nah akhirnya pokoknya singkat cerita respon suami ya gitulah ya, bombastic set eyes gitu ngelihat istrinya sholat. Sama yang aku inget banget saat itu adalah aku minta izin sama suami untuk menutup aurat. Pakai aku bilang berapa ini jangka waktunya berapa lama tuh? ngebut sih bener-bener dari yang waktu ke toko buku, nemu buku terus mulai belajar itu sampai akhirnya sholat. 3 bulan kayaknya ya. 3 bulan. 3 bulan. Cepet ya. Cepet karena mungkin pasti kata dia juga lu bacaan sholat aja belum bener gitu kali ya, tiba-tiba mau pakai hijab. Nah pas aku ngomong sama suami, nah itu respon suami rada kenceng sih. Iya, karena mungkin dia tuh tahu karakter aku kali ya. Dia bilang kayak gini, nggak usah aneh-aneh, nggak usah mau pakai hijab. Gitu. Terus aku maksudnya nanti takutnya tiba-tiba nanti pertimbangan suami tuh kayak gitu, karena kan mungkin dia ngerasanya pada saat itu aku masih public figure kan, jangan sampai nanti jelek gitu nama Islam, pasang copot gitu. Dan dia taunya aku orangnya agnostik, terus kayak ngapain mau aneh-aneh pakai hijab gitu. Terus aku bilang enggak, aku mau pakai hijab. Nggak usah pakai hijab, kamu pakai hijab aku ceraiin ya, sampai kayak gitu. Bukan ceraiin, aku nikah lagi ya, sorry, astagfirullah. Aku nikah lagi loh kalau sampai kamu nikah. Oh ya udah, aku pakai. Kamu bisa gitu. Bener banget, ngomong lagi lah. Iya. Q, gimana nih Q? Saya mau pakai hijab. Tapi begini kondisinya. Ingat banget jawaban kakak aku juga. Ya udahlah, kalau misalkan dia ngelarang terus akhirnya dia nikah lagi, Allah bakal gantiin nama yang lebih baik lah, intinya gitu. Jadi pokoknya kesimpulannya kakak aku itu si Aluki, kalau kamu mau melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan mudahkan. Tapi kalau kamu tidak melakukan sesuatu berarti karena manusia kan. Jadi kalau aku nggak menutup berarti aku takut sama suami dong. Berarti nggak tulus untuk Allah. Sampai sedalam itu ya? Berarti udah ngaji duluan ini. Ini juga kayaknya Alukinya udah. Ya. Pada saat itu udah. Dan kalau bisa kamera berpindah itu
Kang Luki lagi keluar dari masjid tuh. Enggak, Padahal dia juga kurang lebih sama kayak aku sih Pak, gitu. Cuman Masa memang- lalunya terlalu berwarna Iya, gitu. sama lah. Cuman ya mungkin proses hijrah orang kan tadi beda-beda ya. Ini dari terlalu enak, dan mungkin kalau saya sih beda cerita lah. Cuman kebetulan atau qadarullah pada saat itu saya duluan memang yang udah mulai pengen belajar. Bahkan sampai Di Bandung? Di Bandung. Oke, Bahkan sampai di satu titik saya sempat nyuruh bahkan ke istri dulu lah pertama. Terus pengen ada banget ke keluarga tuh, mulai dari ibu atau adik, karena kan cuman perempuan tuh cuman istri, ibu, adik, itu 3 gitu. Yang saya punya yang lain saudara laki-laki gitu. Pengen banget, nah nggak tahu kebetulan ya itu dulu ada nelfon, jadi mulai belajar, ya inilah cerita singkatnya gitulah. Gitu. Jadi Terus akhirnya waktu itu gimana? Waktu masih kan udah telepon, terus akhirnya disampaikan sama Kang Luki seperti itu. Terus gimana? Nah, alhamdulillah sih memang Allah bikin semuanya tuh jalannya jadi smooth ya. Aku ngomong kayak gitu, suami berstatement. Tapi kan keluarga dia kan religius ya, jadi setiap tahun tuh ada trip umroh. Ya udah kita berangkat umroh Pas tuh. ya. Iya, pas banget nih kan pakai dong langsung ya kan. Dan itu jedanya tuh hari doang dari aku berstatement seperti itu, terus kayak pengen banget pakai ya Allah gitu, lagi bergejolak banget nih hati kan, gimana caranya nih gitu. Umroh habis itu, waduh pas banget tuh. Iya umroh, dan emang tipikal keluarga mereka tuh kayak segala sesuatu kayak umroh yuk kapan, persiapannya tuh cuma kayak gitu aja. Kan lagi aku minta banget sama Allah, ya Allah pengen banget pakai hijab, gimana ya caranya gitu, masih bergejolak kan berangkat umroh. Udahlah, dan di situ pun masih kayak aku yakin gak ya gitu. Ketemulah sama Bella, Laude Cynthia Bella lagi umroh juga. Kan Bella dulu udah pakai kan ya, terus kayak iseng aja ketemu di salah satu coffee shop lah pada saat itu di Mekah, terus kayak ngobrol-ngobrol. Ya kita kan saling tahu masa lalu dengan background dan lingkungan kehidupan kita juga circle-nya kurang lebih sama. Terus Bella tuh ngomong kayak, nak alhamdulillah nak pakai aja nak, apalagi maksudnya kamu mah nggak ada beban pekerjaan gitu, nggak harus ya kan. Jadi kayak kalau aku pakai hijab nggak akan ada kehilangan pekerjaan lah gitu. Jadi kayak apa sih pertimbangannya? Aku bilang, ya tapi suami begini Be, ya bismillah aja lah nak. Oh iya juga ya. Terus kamu gimana? Aku dengar ceritanya Bella kayak, wow dia juga banyak tantangannya kan gitu. Terus kalau misalkan aku tantangannya cuma satu manusia gitu, kenapa aku harus mundur? Which is gitu. suami itu. Which is suami gitu kan. Kalau anak-anak dan keluarga aku apalagi bebas kan, terserah. Itu mah benar-benar aku jadi agnostik aja, nggak pada ikut campur, apalagi mau balik ke jalan bener kan. Iya, apalagi keluarga suami ngedukung jelas lah. Jadi kan tantangan aku tuh beneran cuma suami doang gitu. Jadi kayak pasti Bella ngomong kayak gitu, dia tantangannya harus kehilangan pekerjaan, ini apa banyak lah gitu. Aku tantangan cuma satu, masa nggak mau sih gitu. Akhirnya pas pulang kayak suami ngeliat tuh pas nyampe, kan biasanya kalau dulu aku kalau pergi umroh sama suami di pesawat aja on the way pulang udah buka. Gitu. Nah tapi pada saat itu kayak, dan apa ya, memang Allah tuh nggak apa ya memberikan aku kesulitan pada saat mau pakai gitu. Jadi kayak smooth lah semuanya, kayak 40 harian kan kata orang kalau pulang itu 40 hari dulu gitu. Oh ya udah, terus dia nanya lagi, abis ini gimana? Lanjut aja. Dan dia tuh akhirnya kayak mungkin itu statement sekedar untuk meyakinkan aku aja kan, bukan kayaknya dia juga nggak serius pengen nikah lagi, atau kalaupun serius ya udahlah gitu. Aku juga sampai detik ini nggak nanya lagi kayak, emang waktu itu kamu gimana sih gitu. Jadi Emang kamu serius waktu itu gitu kan aja iya, gitu aku ya? juga kayak bodo amat nggak mau tanya juga. Tapi intinya semua smooth gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya aku menutup gitu. Tapi memang benar ya kata Allah itu apakah kalian yakin kalian itu beriman sebelum Allah menguji. Nah justru kalau ujian aku setelahnya justru. Boleh tahu nggak? Maksudnya bukan boleh tahu secara spesifik, maksudnya rentetan. Banyak sih Pak. Jadi kalau semua yang tadinya aku merasa itu nikmat aku, Allah mudahkan. Nah, semua poin-poin yang nikmat aku itu diambil satu-satu gitu. Oke. Tapi sebelum ke situ Teh Ratna, penasaran juga yang pada saat momen suami melarang ya. Itu sempat rame nggak? Kan Teh Ratna nih public figure nih, sempat keluar nggak gitu? Oh nih Teh Ratna Enggak pengen sih, alhamdulillah berjilbab tapi enggak. dilarang suami gitu. Alhamdulillah enggak, karena kan pada saat itu aku udah kayak bodo amat dengan karir apa ya ke Dan nggak keluar juga kan itu. iya pembicaraan internal. Dan juga kan memang waktu itu konteksnya suami melarang tuh sebenarnya lebih kepada supaya kalau sudah pakai jangan copot lepas gitu. Iya, justru karena suami Copot aku lepas. tuh Copot lepas sama aja ya. justru suami aku itu menjaga perspektif jangan sampai agama ini dimainin sama Oke. aku gitu. Jadi dia nantangin aku. Iya.
kalau misalkan aku tetap mau, berarti kan aku harus terima dengan konsekuensi terberat untuk aku gitu. Jadi supaya akunya Menguji dia menjaga. keseriusan. Iya, betul, jadi betul. kayaknya dia meminta komitmen dan keseriusan aku supaya nggak berani nyopot. Karena kalau aku copot kan nanti dia kawin lagi dong Iya, gitu. iya, oke. Oh, kalau copot baru kawin lagi maksudnya? Enggak sih, kalau misalkan aku pakai, dia mau kawin lagi cenah kan. iya, Tapi iya, kan sebenarnya setelah kayak kalau lagi iseng-iseng aku tanya tuh kayak dia nggak pengen aku mainin agama. Jadi kalau udah kalau pakai, udah iya. itu. Karena Iya. once I put it on, berarti aku harus udah terima konsekuensi dia mau nikah lagi. Iya, artinya diuji lo gitu. beneran nggak serius nih. Kalau serius lo pasti akan mempertahankan prinsip lo ini gitu loh. Termasuk gue nikah lagi. Iya, bab paling berat di rumah tangga kan. Padahal mungkin dalam hatinya enggak sih, gue nggak akan nikah lagi juga mungkin. Gitu. Tapi sampai detik ini emang nggak pernah aku tanyain sih. Iya ya. Iya. Jangan Seth. Jangan ya. Yang nonton ya. Serius nggak kamu? Oke, Masya Allah. Jadi ya mungkin ya maksudnya sebagai seorang suami ya, kebayang juga sih suaminya Ratna ya bagaimana yang dulu kayak gini tiba-tiba berubah gitu kan. Walaupun ke arah yang lebih baik kan pasti kaget gitu kan. Iya, iya. Mungkin dulu kan dengan statement jangan atur-atur dan jangan ngomongin soal agama deh, itu kan udah kayak aku juga misalnya ada misalnya Shiren ngomong kayak gitu, kok kaget loh, kamu kok gitu? Aku suami kamu loh gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu, itu udah kayak bahasanya tuh kayak agak sedikit mencoreng aku gitu loh maksudnya. Cuman Masya Allah, bagaimana sabarnya beliau ya ketika menghadapi kamu seperti itu gitu. Makanya ya, Nah, sabar ketika juga panjangnya dia ya. Dan ketika berubah, Masya Allah, kaget juga mungkin suami. Sampai akhirnya, ya kita masuklah nih ke poin benar-benar belajar, benar-benar mencoba untuk bahasanya itu kita kan belajar mencari ilmu, terus kan mempraktekkan, gitu kan? Kita berdakwah di situ. Nah, Ratna, Kang Uki bukan hanya sekedar belajar, tapi ada actionnya apa gitu loh. Walaupun kita masing-masing punya peran lah ya, gitu ya. Misalnya teman-teman yang mungkin memang nggak bikin event, ada peran-peran yang memang mereka langsung action ketika mereka belajar. Nah, termasuk kalian juga gitu loh. Dan ini teman-teman semua, yang Masya Allah nih Ratna bukan hanya sama Kang Uki aja, tapi adik-adiknya juga diajak. Iya. Jadi ikut berperan di sini gitu. Ayo bareng-bareng nih kita di dunia dakwah gitu. Padahal dunia dakwah itu kan begitu berat banget gitu loh. Nah, kenapa tuh akhirnya sampai oke, gue pengen dakwahnya lewat event ini gitu. Kenapa tuh? Atau nanti mungkin bisa cerita sedikit lahirnya TSM tuh kayak gimana juga ya? Oke. Lahirnya TSM itu aku inget pada saat aku haji. Oh, haji. Haji. Oke. Nah, haji Tahun aku berapa itu tuh? haji yang pertama pandemik 2022 ya. 2022. Oh, 2022. Iya. 2022 sama Shiren waktu itu juga. Iya, karena aku ketemu sama Shiren. Sempat ketemu sama Shiren. Nah, jadi pada saat itu aku sama salah satu guru kita lah ya, yang tadinya kan aku emang udah rutin kajian, tapi berhenti karena pandemi. Kan aku pindah juga tuh ke Bali kan, terus ngomong lah, nah kenapa nggak pernah kajian lagi? Iya nih Tat, soalnya pindah ke Bali loh. Emang kalau pindah ke Bali jadi berhenti kajian? Iya juga ya, gitu. Iya juga, ada benernya juga ya. Nah, terus pada saat aku haji itu ngerasain nikmatnya safar dan nikmatnya kita ada akses pada guru. Karena kan dulu juga aku tersesat karena nggak punya akses sama guru ya. Gitu. Jadi pada saat aku haji itu kayak, ya Allah, Islam ini nikmat banget gitu. Dan kita punya akses terhadap ilmu tuh nikmat banget. Aku pengen nikmat yang aku rasain itu orang-orang yang aku sayang rasain juga. Gitu. Makanya pas aku pulang langsung cerita lah berapi-api. Biasalah aku kalau sama saudara aku tuh tipikalnya sangat berapi-api. Kalau kata orang Sunda mah panas-panas teh ayam. Tapi nggak panas-panas teh ayam karena insya Allah semoga Allah jaga kita bisa istiqomah ya. Amin. Iya, jadi pas pulang langsung, Kiu, saya begini-begini, wah semangat lah cerita. Masya Allah tuh ini pada saat itu aku hajinya sama Ustadz Syafiq. Tapi yang men-challenge Ustadz Subhan. Ustadz Syafiq, Masya Allah, ternyata kan kita pikir kayak sama guru tuh tegang begini-begini. Ternyata kalau safar tuh, cair banget dan beliau tuh begini, gitulah gitu. Jadi kayak testimoni adek ngomong sama kakaknya kan. Dengan bahasa Sunda aku lah ya. Sumpah ini mah anak-anak harus pisan Kiu ngerasain apa yang saya rasain pada saat haji kemarin. Gitu. Jadi ikut jawabnya ada tuh. Ke bawah jadinya. Makanya pas begitu nyampe Indonesia aku langsung kayak, Kiu, kita harus bikin sesuatu nih Kiu. Nah pada saat itu kan yang lagi seru-serunya tuh kayak daurah kan. Oh iya. Gitu. Terus kayak, Kiu kita harus daurah di Bali yuk kita bikin. Karena kan aku emang di Bali kan. Terus kata dia, nggak usah ngadi-ngadi, ente siapa yang mau daurah ke Bali gitu. Apalagi dengan maksudnya lingkungan jamaahnya Ustadz Syafiq kan sangat sangat
ya kelihatan lah gitu template pasti kan yang benar-benar sangat menjaga dan segala macam. Siapa yang mau daurah di Bali? Bikin aja dulu pokoknya yang penting kalian. Kalau soalnya pada saat itu aku mikirnya yang penting sahabat-sahabat aku, temen tongkrongan aku ngerasain nikmat yang aku rasain pada saat haji itu. Gitu. Dan balik lagi sebenarnya bukan kita yang bisa bikin sampai ke sini. Balik lagi semua ini Allah yang mudahkan. Pertolongan Allah. Karena kadang kalau masih duduk kayak kok bisa ya kita bikin gini gitu karena ngerti aja enggak, tahu apa aja yang harus dilakukan enggak. Iya, nggak ada basic sama sekali di Tapi kan kejadian gitu. Jadi berarti pertolongan Allah. Iya. Tapi Kang Lucky penasaran juga sih ketika Kang Lucky sudah mulai mengaji lah ya, udah mulai mengkaji segala macam, kemudian ada keinginan untuk berbagi, berdakwah gitu apa yang dipunya. Langkahnya itu apa itu Kang? Maksudnya apakah menjadi panitia kajian yang kecil dulu kah yang masih ukuran-ukuran masjid dekat rumah atau apa mengorganize gitu. Maksudnya biar jadi pelajaran juga nih kalau teman-teman pengen jadi berdakwah di bidang event, di bidang kajian, mulainya dari mana dulu gitu. Masya Allah, subhanallah ya. Nah itu dia, maksudnya tadi kan basicnya bukan IO kan? Betul, jadi bukan sama IO. sekali bukan IO, saya cuman ya pengusaha biasa aja lah gitu ya. Nggak ada memang di bidang WO tapi. ya apa ya, karena tadi ya mungkin kalau dari niatnya keluarga terdekat dulu lah gitu ya, menjembatani atau bisa berdakwah di lingkungan keluarga dulu, wa ahlikum dulu lah gitu ya. Nggak ada pernah kepikiran untuk bikin kayak dauro apa ya, tadi cuman menyambut kesempatan, terus saya dipikir juga kayaknya seru ya, terus sama circle kita yang sering ngaji duduk bareng, iya kan? Ya artinya bikin kajian. Ya, memang cuman kalau kita udah Gitu. ya kajian rumah gitu, cuman undang ustadz yang memang kita dengar, selalu dekat lah gitu ya. Nah, cuman sebatas itu, jadi nggak ada memang motivasi yang saya harus ini, saya harus, belum tahu dunia dakwah tuh yang tadi kata Bang Wisnu setelah nyemplung, Masya Allah. Berat lah gitu ya. Yang ya kita yang cuman ya polos aja, saya pengen bisa berbuat lebih gitu ya. Karena cuman menuntut ilmu ya harus dipraktekin, pengen mendapatkan pahala yang lebih lagi ya udah cuman ngejalanin ya, cuman mengalir aja sih sebenarnya. Iya. Berarti boro-boro dari masjid orang dari rumah langsung ke daurah gitu. Jadi kayak gitu. tahu kenal DKM aja enggak, tahu apa aja yang harus dilakukan enggak, bener-bener kayak yuk bismillah gitu. Tapi balik lagi ya Bang, kalau kita serahkan semuanya sama Allah pasti Allah akan mudahin gitu. Dan kalau niat kita terbelok-belok biasa suka ada aja. Ini poin penting, Dra. Karena ada aja lah ya kayak gitu ya. Misalnya kita pertama niat, karena kan kalau kata para ulama juga bahwa niat itu adalah suatu yang sangat berat gitu ya, bisa sangat cepat sekali berubahnya gitu. Mungkin ada dua sih yang pengen aku tanya terkait soal niat itu gimana tuh selalu meluruskan niat apa, kiat-kiatnya apa aja gitu ya. Itu satu. Terus kedua, penasaran juga sebenarnya kenapa pindah ke Bali. Maksudnya kalau orang yang sudah misalnya kita bilang oke, aku mutus untuk berhijrah gitu ya. Mikirnya kan, aduh pengen di sini yang lingkungannya sangat sefrekuensi sama kita, mendukung aku juga nih. Bali gitu maksudnya dengan segala kita hormat kita sama Bali ya maksudnya. Cuma maksudnya kan kaget aja gitu kenapa ke Bali ya gitu. Mungkin aku kalau tipikal karakter kan suka tantangan mungkin ya, tapi aku tuh introvert kan. Jadi kalaupun aku ke Bali kan aku nggak akan bergaul gitu. Jadi pasti aku dengan lingkungan kecil aku sendiri. Tapi begitu lihat Bali tuh justru kayak iya Allah ini bisa jadi sebuah ladang dakwah buat aku, karena sebenarnya muslimnya tuh di sana Masya Allah banyak banget gitu. Iya, aku tuh kaget pas karena kan belum pindah ke sana tuh. Pandemi terus Lebaran. Itu pas sholat Id, wow, ini kayak kok ternyata sebanyak ini muslimnya. Dan karena aku di sana lama, jadi mulai nyari-nyari masjid, nyari-nyari tempat halal, iya gitu. Dan menurut aku kayak ini bisa banget untuk aku niatin jadi ladang dakwah dan tempat aku berjuang gitu. Karena kan makanan halal susah, dan untuk daerah wisatanya itu yang Seminyak, terus Seminyak, Kuta, Canggu, spot-spot sholat, restoran yang ada tempat sholatnya itu masih dikit gitu. Nah aku tuh kalau nggak salah di sana ada komunitas Muslim ya, Muslim in Bali ya. Macem-macem. Muslim in Bali ya.
muslimin Bali, yang Bali mualaf juga, mengaji. yang orang luar lah, segala macam banyak gitu. Kita shout out juga nih ke Langston Hughes ya. Iya, Ya, kenal ya? Kenal. Udah sempat ketemu. Oh, udah ketemu. Nah, iya, makanya karena aku ngeliat di sana bisa jadi peluang, makanya kayak ya udah berarti ini Peluang dakwah maksudnya ya. peluang dakwah dan peluang aku berjuang juga kan gitu. Jadi kayak gimana caranya ya balik lagi, kita kan untuk masuk surga tuh nggak gampang ya, untuk dapat kehidupan nikmat aja nggak gampang, apalagi untuk masuk surga gitu. Makanya aku harus pilih jalan perjuangan aku yang mana nih. Nah, aku pengen semoga muslim-muslim yang di sana tuh bisa apa ya, mendapatkan manfaat, karena kan aku butuh kajian kan, otomatis aku butuh gimana caranya mendatangkan sumber ilmu ke Bali. Iya. Gitu, berdasarkan kebutuhan aku dulu, semoga muslim-muslim yang lain yang ada di Bali juga bisa ngerasain manfaatnya gitu. Jadi ya disitulah ladang aku berjuang. Berjuang ya. Kalau soal niat gimana? Aduh, langsung Enggak, maksudnya ini ilmu buat kita juga insya Allah. Karena bagaimanapun juga ini ya bukan hanya untuk Ratna aja pastinya ya, buat Kang Luki, buat aku, buat Kang Indra dan teman-teman semua pasti nonton gitu ya. Bagaimana kita niat tuh gampang banget belok gitu loh. Nah, dan tadi ada statement yang menarik tuh. Kalau udah niatnya nggak lurus, itu Pasti ada akan- aja iya. tuh nanti gitu loh. Nah itu boleh nggak diceritakan tuh kayak gimana? ya kalau bahas masalah menjaga niat, justru aku juga apa ya, kayak selalu butuh nasihat gitu untuk menjaga niat tuh seperti apa. Cuma balik lagi, kita kan melakukan ini untuk Allah. Ya. Satu kan niatnya. Nah, kalau misalkan niat-niat kita tergelincir, pasti Allah akan juga, namanya Allah yang Maha Kuasa kan, balik lagi gitu, pasti akan mengingatkan hambanya. Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Ya. Nah, kalau prasangka kita baik, pasti insya Allah Allah akan menjaga kita gitu. Nah, jadi di saat niat aku udah mulai terbelok-belokan, ada aja tuh pasti challenge-nya gitu. Jadi kan otomatis kita harus balik lagi muhasabah dan minta sama Allah kan. Karena apapun itu pencapaian kita nggak akan bisa tercapai kalau Ya. bukan tanpa bantuan Allah gitu. Nah, yang mustahil aja buat Allah mudah gitu kan, apalagi yang mudah ya pasti akan Allah kasih jalannya gitu. Jadi kalau misalkan niat kita tergelincir, pasti akan ada tantangannya. Dan kedua, lingkungan. Kalau buat aku ya, Lingkungan, oke. lingkungan gitu. Jadi walaupun aku dan sebenarnya kayak kita banyak ngobrol, banyak sharing ya. Aku butuh ngobrol-ngobrol gini sama Anda juga mungkin bisa membagikan ilmu yang udah lebih duluan lah gitu dari kita tuh, gimana sih untuk menjaga niat gitu. Jadi kayak kadang kalau lagi ngobrol, misalkan kayak Pak Wisnu punya ada kiatnya sendiri lah gitu, bagaimana untuk menjaga niat. Bang Indra juga ada, sama teman-teman yang lain juga ada. Makanya kayak insya Allah nanti kita bikin event, aku mau mengajak orang-orang yang lebih duluan kayak Mas Ari. Mas Ari kan udah lebih duluan kecemplung di sini gitu, untuk berbagi ilmu supaya insya Allah nanti kita dalam tanda kutip mengkader orang-orang yang kita sayang untuk terus nih berjuang lagi di jalan yang sedang kita tapaki sekarang gitu. Tapi kan aku mungkin ada caranya sendiri, Mas Ari ada caranya sendiri, Auki ada caranya sendiri, Pak Wisnu ada gitu. Nah, itulah berbagi. Tapi kalau buat aku sendiri sih ngejaga lingkungan dan deket sama guru. Tadi ya itu poin menarik tuh, yang dekat sama guru. Berarti kan otomatis kalau kita dekat sama guru, kita minta nasihat ya. Betul. Dan itu sebenarnya nge-charge banget gak sih? Jadi artinya ketika kita lagi ngedown, terus kok kayak gini ya? Padahal kan ini dunia kebaikan gitu loh. Tiba-tiba kok kayak gini, kok ada hal yang sangat berat menurut kita yang nggak mungkin terjadi di dunia dakwah, ternyata seperti dunia silat juga ternyata gitu kan. Tapi kan kalau kalau berat itu kalau kita nggak ikhlas nggak sih Pak? Iya betul. Nah, kalau misalkan kita ikhlas ngelakuin itu untuk Allah, mau seberat apapun jadinya Insya Allah ya. ringan-ringan aja kan. Cuman poin ini Bu, jadi lebih ke poin ketika kita kan ada perasaan nggak ikhlas itu, nanti kan dinasihatin sama Ustadz lagi, ayo jaga niatnya, kan itu Iya. ya niatnya gue kok ngapain gitu kan. Nah maksudnya itu kan memang penting banget sih kita ada guru yang memang selalu Untuk selalu memberi kita mengingatkan, support, ya. memberi kita nasihat, ingat ini itu, nanti dikasih kisah-kisah yang memberikan ibroh untuk kita gitu kan. Itu sih mungkin ya semua atas izin Allah, tapi balik lagi memang kita memang harus ada guru sih memang. Harus ada. Wajib. Harus ada guru. Dan nikmat gak sih kalian maksudnya ketemu sama guru-guru yang ada di luar gitu ya? Aduh banget Pak, makanya karena nikmat yang kita rasain, aku tuh pengen semua orang-orang yang aku sayang, yang ya keluarga, sahabat-sahabat, bahkan orang yang nggak aku kenal gitu,
coba deh rasain nikmatnya kita belajar dari seorang yang punya ilmu tuh seperti apa, karena itu nikmat yang benar-benar nggak bisa aku jelasin, hanya bisa mereka rasakan sendiri kan. Makanya bikin event-event seperti ini supaya mereka pun datang mendapatkan manfaat, merasakan nikmat yang aku sendiri nggak bisa ngejelasinnya itu seperti apa. Iya, Masya Allah. Karena kalau kita nonton dari YouTube beda dong rasanya sama kalau kita datang ke kajian langsung kan. Beda, pasti beda. Vibe-nya Itu- beda. Dan itu disampaikan ya para ustadz-ustadz juga ya, maksudnya Iya. ketika kita lihat secara online ya sama offline yang kita ketemu langsung gitu, itu bukan hanya fun Feelingnya saja tapi beda. keberkahan berturunkan kepada satu majelis itu gitu kan, insyaallah tabarakallah. Berdasarkan pengalaman itu kah Strongminer ini dibentuk? Ya, lahir gitu ya. Lahirnya karena itu ya? Gimana tuh? Ya itu yang aku bilang tadi awal Ingin mula tuh membuka. karena aku pas lagi haji, ini nikmat banget. Pokoknya belajar aja dulu yuk. Kita deketin diri kita dulu aja sama guru yuk. Karena Allah begitu. arahin semuanya ya. Iya, kayak yuk gitu. Jadi kayak, lo mau bikin gini nak, mau bikin begini. Karena kan sebenarnya Strongminer itu community. Kita tuh bukan IO, kita tuh bukan apa. Awalnya komunitas. Iya, awalnya tuh komunitas kecil doang. Komunitas komplek lah kalau bahasanya sama temen-temen aku dari zaman aku kecil. Oke. Ya karena teman main dia, teman main aku juga. Jadi kayak, yuk jeung barudak lah gitu. Jadi nggak Jeung ujuk-ujuk barudak. bikin bendera IO, The Strongminer Karena mau nggak mau untuk Ya awalnya nggak begitu. Awalnya begitu. komunitas. Komunitas. Ya teman-teman aja lah, Temen kalau kata kita sih barudak lah. Barudak. Baru pada anak komplek. Anak komplek lah. Barudak komplek. Barudak ya. Ya temen nongkrong kita doang aja, komunitas ngaji kita. Oke. Tapi kan kayak, ya itu dia ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nikmat itu kan pengen kita kasih buat orang-orang dong gitu. Jadi untuk supaya kita bisa membuat sebuah event yang proper, dengan itu kan kita harus membuat ada badan hukumnya, ada ini, ada itu. Iya. Ya, dan kita pun sampai sekarang masih belajar. Makanya kayak kalaupun aku mau membuat sebuah event, kita undang orang-orang yang memang pakar di bidangnya masing-masing atau Situ ya. iya udah pernah memang udah kecemplung di situ lebih duluan dari kita gitu. Jadi kita pun masih mengambil pelajaran, karena Strongminer mau bikin event itu pertama yang harus terdampak manfaatnya adalah kita sendiri. Pertama itu. Oke. Iya, jadi Masya Allah. berdasarkan kebutuhan kita yang aku juga masih pengen terus belajar gitu. Dan kalau udah ada nikmat sama guru, ini Pak Wisnu bilang tadi tuh nikmatnya luar biasa ya. Iya. Ini bagus banget ya, terkait misal ketika ada satu manfaat yang mau kita kasih kepada orang lain, jangan sampai kita nggak dapat manfaatnya. Itu kan ibarat kalau misal guru-guru kita bilang, ibarat kita pengen ngelilin aja, kita mau menerangin orang, tapi malah kita cair sendiri gitu kan. Kita nggak dapat manfaatnya sama sekali, Iya. kita jadi lilin ya maksudnya kayak gitu loh. Nah makanya itu perlu banget, bahkan ada beberapa waktu itu dengar nasihat dari Ustadz juga, yang jadi panitia itu harus lebih giat belajarnya gitu. Itu ya nasihat untuk kita semua sebenarnya ya, nasihat untuk kita semua. Dan kalau lihat juga dari apa yang dilakukan The Strongminer ya, itu Masya Allah, beberapa kali mendengar dari Bu Ratna juga terkait bagaimana kalian lihat sendiri event di luar sana, itu benar-benar bikin menggugah atau merinding gitu ya kita lihat, karena kan di sana kan minoritas muslimnya, tapi mereka lakukan benar-benar Totalitas. totalitas, terus datang terus menyaksikan syekhnya ngomong. Iya, konsepnya juga bagus gitu. Bukan hanya kita punya ruangan kosong, gelar karpet, udah selesai kasih speaker enggak. Tapi kan ini visualisasinya juga diperhatikan, sound systemnya juga diperhatikan gitu. Kita tuh muslim harus punya izah gitu. Jadi di saat kita memberikan manfaat, make sure jangan sampai manfaat itu setengah-setengah. Kayak kalau di konsep dalam menjadi seorang muslim ada di saat kita memberikan harus memberikan yang terbaik kan. Nah, jadi kalau di saat kita memberikan yang membuat sebuah acara harus yang terbaik. Jadi terkonsep lah maksimal gitu. Jadi pada saat apalagi kan memang kita menyasarnya tuh memang yang new entry level kan. Jadi supaya pas datang ke acara yang mereka dalam tanda kutip untuk mereka ini acara religius, tapi datang ke sana nggak ada rasa terjudge sama sekali. Datang juga kayak menyenangkan, karena Islam tuh harusnya memang seluas itu gitu. Jadi jangan sampai orang mau datang menuntut ilmu tapi kayak takut duluan gitu, kayak tadi Bapak bilang lah, kayak aduh kok gue mau belajar kok gue malah tegang ya, kok gue begini. Tapi justru kalau mau menjemput ilmu tuh harus merasakan excitement itu. Nah, karena aku pengen berbagi excitement itu, makanya kayak karena kalau aku datang ke acara-acara duluan kayak kok seru banget, gue tuh gue tuh pulang. Pengen ngeluarin itu ya gitu ya? Iya. Makanya
ya balik lagi kita nggak punya ilmunya sebenarnya, makanya kayak butuh teman-teman semua di sini kayak Pak Wisnu, Bang Eka, kayak yuk kita bikin bareng-bareng supaya bagaimanapun kalau kita sifatnya kolaboratif pasti akan manfaatnya lebih besar gitu, karena aku kan punya keterbatasan, Aluki punya keterbatasan, Pak Wisnu punya keterbatasan, tapi kalau kita bersama-sama ya. impact-nya pasti akan lebih Jamaah besar. ya, itu lebih Ya konsep inilah sapu lidi ya. Sapu lidi. Satu mah nggak akan ada manfaat apa ya, Susah semua untuk- rasa lah. Iya. Tapi kalau kita melakukan bersama, impact-nya pasti akan lebih Besar. besar. Iya, iya. By the way, kalau event yang selanjutnya apa ini kan udah kemarin kedua ya? Kemarin kedua ini. Kemarin kedua ini sekarang kita mau ketiga kan? Sebentar lagi loh nih teman-teman. Benar-benar sebentar lagi gitu loh. Iya, beberapa hari 11-12 lagi. kan? Iya. 11-12 mulai Langsung ngeliatin editornya kayak, emang mungkin tayang nih sebelum itu. Iya, insya Allah langsung. Insya Besok Allah. kita tayang ya. Malah ini. Malam ini. Iya, kenapa Pak? Tapi membahas tentang The Strong Miner tadi nih, aku pengen mewakili pertanyaan netizen di Facebook nih, ya. Kayaknya udah mantau ya. Kayak nggak tahu sih. Agak ada yang mantau ya. Nah, aku kebetulan mantau beberapa postingan info acaranya, itu banyak yang komen itu mengkomennya masalah tiket. Mereka bertanya kenapa ini kenapa ini eventnya berbayar? Oh, oke. Kenapa kalaupun berbayar kenapa mahal, eksklusif, VIP? Boleh nggak Kang Luki atau Teh Rana sekalian aja dijelaskan? Iya gitu, bukan diluruskan. Ini tidak bengkok ya, tolong. Tidak bengkok ini. Iya juga ya. Iya. Pertanyaannya oke, diedit tolong. Mungkin bisa dijawab Jelaskan, apa yang menyebabkan ini eksklusif? Iya. Artinya ya. Karena tadi ini share-nya dari luar. Iya gitu. itu. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ditanya kenapa berbayar, ya karena yang mau kita berikan juga yang maksimal. Oke. Jadi supaya teman-teman yang pulang tuh bukan cuma dapat ilmu, tapi dapat experience. Jadi jatuh cinta aja dulu kita tuh sama ilmu dan sama agama kita aja. Karena kan aku dulu itu Islamnya diwariskan, aku nggak jatuh cinta dengan ajaran Islam. Nah, tapi aku pengen teman-teman yang datang sini tuh satu ya dapat ilmunya, tapi juga inget lagi kenapa sih kita tuh memilih Islam. Nah, kalau kita memilih Islam, otomatis kita harus cinta dulu untuk kita mempertahankan keyakinan kita itu kan. Nah, untuk mendapatkan feel itu mungkin ya kita pun harus memberikan yang terbaik. Jadi ya secara produksi juga kita harus yang maksimal, secara line up-nya juga kita harus maksimal gitu intinya. Jadi itu semua kan ada biaya ya, yang kalau misalkan kalau boleh jujur, Strong Miner itu lebih banyak ruginya sebenarnya daripada. Ya, jadi kalau misalkan Catat itu netizen. Jadi kalau misalkan pun kita harus buka-bukaan, kayak aku mah pede aja, sok aja deh, kita mah nggak ada gitu. Jadi kayak yang dikeluarkan ini ya untuk kalian-kalian juga gitu, manfaat kan pengen datang. Yang orang yang di situ datang ke acara pasti banyak. Kan ustadznya jauh ya posisinya, otomatis kan kita harus sediain LED yang bagus, terus kayak pengalaman itu semua, kayak experience-nya, ya itu harus maksimal gitu, dan itu semua memang cost-nya ya jujur ya nggak kecil. Ya itu kan yang tidak terlihat. Yang terlihat ustadznya didatangkan pakai pesawat, harus ada tempat penginapan, ada bensin, kemudian ada sewa tempat gitu ya. Itu yang selama perjalanan ya akomodasi semuanya Iya. kan ditanggung semua. Kalau orang event sih justru kalau orang event ya bener-bener yang orang event dari mulai yang event kita pertama ya yang Muslim Family Goals udah kayak, hah lo bikin acara kayak gini? Sumpah itu orang event banget yang jauh lebih senior dari kita ya, akan mikir kayak lu ini duit dari mana kok bisa kayak gini gitu fasilitasnya. Nah balik lagi, jadi kalau orang yang paham mah sebenarnya kayak tahu ini semua tuh prosesnya tuh panjang gitu. Tapi ya balik lagi, dan aku pun gak mau menjudge mereka yang kayak kok mahal sih kok begini. Ya memang ini semua sesuatu yang harus kita tempuh, karena kan ya Pak Wisnu bilang tadi ya dakwah tuh kan gak mudah kalau mental kita nggak siap. Ngapain kita harus ada di situ? Makanya kalau aku mah nggak terlalu mau mantau komen-komen netizen, karena aku nggak pengen ngotorin hati aku gitu. Karena kan aku manusia ya, pasti ada juga bisa tersulut gitu. Jadi aku fokus aja sama goalsnya. Toh yang kita lakukan itu selalu minta nasihat dari guru gitu. Jadi selagi ini semua masih dalam koridor syar'i, kita nggak ada melanggar apapun aturan agama, jalan aja gitu ya. Dan balik lagi, kita ngelakuin ini buat apa sih gitu. Kalau misalkan mau dapat pujian, mau dapat itu pasti gugur sendiri. Tapi kalau misalkan benar-benar kita lurusin lillahi ta'ala,
insya Allah semuanya jadi ringan kok, karena ya Pak Wisnu bilang ya, dakwah itu nggak mudah gitu, dan elemen-elemen yang harus kita satukan dalam sebuah event ini, aduh kalau mau curhat mah ya bener-bener deh kayak Mas Ari kan nanti bakal datang jadi jadi seorang narsum juga, insya Allah nanti Mas Ari juga bakal menyampaikan dari perspektif Mas Ari yang memang udah duluan ada di dunia ini. Jadi sebenarnya nggak mudah gitu untuk membuat ini semua, tapi ya balik lagi aku kan mengejar pahala itu, dan ya tarbiyah juga sih buat kita gitu untuk selalu meluruskan niat. Jadi ya challenge ini semoga untuk ya bisa meluruskan niat kita lagi untuk berbagi pengalaman dari Insya Allah aja. pasti. Ya kalau mau nambahin dikit mungkin. Iya, mangga. Dari sisi saya sih ya memang dakwah ini luar biasa ya. Dengan sedikit aja niat bisa jadi berubah, karena ya tadi kalau apalagi mau mikirin komentar dari luar gitu ya, langsung niat berubah. Makanya saya jarang lah, ibaratnya pengen lihat-lihat komen-komen. Dan perlu digarisbawahi juga ya, maksudnya kita di TSM ini bukan untuk apalagi misinya untuk memperkaya diri. Wah, kayaknya nggak seperti itu. Komersial untuk secara dunia gitu mengambil komentar enggak, karena ya alhamdulillah kita masing-masing memang punya ada profesi masing-masing kita jalani. Di sini tuh memang kita untuk berkhidmat aja gitu. Dan segala sesuatu yang kita lakuin ini, tadi Mbak Ratna pernah bilang, kita ini dibentengi oleh guru-guru kita gitu. Selama ibaratnya pasti dia akan di warning. Nah, kita kan memang belajar juga gitu. Misalkan ada yang cukup guru-guru lah ya. Iya, yang itu. Kamu nggak boleh loh gini apa segala macam. Nah, jadi oh ya udah, kita patokannya guru kita aja warningnya. Jadi kalau ngeliatin komen di luar nggak akan ada selesai-selesainya. Dan capek. Ada misalkan komen kok didukung sama misalkan apalah gitu sponsornya gitu, dan kalau kita jawabin kayak gitu habis tenaga kita, dan kita bukannya melangkah untuk kebaikan tapi malah habis energi mikirin masalah yang kayak gitu. Jadi akhirnya kita fokusnya memang apa set goals kita ya tadi ya, pengen berbagi lah apa yang kita rasakan, dan memang kita set kolamnya di yang baru belajar ngaji, karena kita merasa pun seperti itu gitu. Kita memang baru belajar ngaji, kita baru belum orang yang pakar. Kalau misalkan udah ngaji jangan ke tempat kita, atau bahkan ya udah mending ke masjid. Ya itu banyak pasti mau dapat kajian ilmu bisa dengan mudah kita mengaksesnya. Cuman ya kita memang pengen yang kita rasakan pengen kita share lah. Itu aja sih sesimpel itu. Karena gitu. Realitasnya ya memang ada orang-orang yang ketika mau ngaji itu mereka milih lokasi dulu. Ini lokasinya minimal masjidnya ber-AC nggak gitu. Ya kan, kalau nggak ber-AC mungkin cuma tahan setengah jam, sejam udah gitu. Sementara kajian kadang-kadang bisa 2 jam, 3 jam gitu. Nah, dengan pemilihan lokasinya di TSM ini yang sekarang sebenarnya dari dulu ya, lokasinya kan selalu eksklusif nih, selalu AC, kemudian visualisasinya bagus. Ini sangat menolong banget sih buat teman-teman mereka yang ketika ngaji itu milih tempat gitu. Jadi ya kita apresiasi di situ ya, Kang Luki, Teh Ratna. Semoga teman-teman di media sosial juga bisa melihat bahwa ya TSM ini adalah gerbangnya gitu loh. Ya kalau kalian memang sudah merasa ngaji ya bukan di sini memang tempatnya ya, begitu ya. Kang, ya, bukan maksudnya bisa juga. Bisa juga Cuman gitu. maksudnya kalau memang butuhnya lebih dalam lagi. Ya, kajian kitab segala macam. Statementnya bahwa memang ini buat gerbang di awal masuk. Iya, Dan tadi poin di Ratna juga tadi udah disampaikan tadi ya, kita bahwa pengen dapat experience orang-orang yang datang gitu ya, dan pengen ada rasa wah Islam tuh kayak gini ya gitu. Karena izahnya tuh gini ya gitu maksud. Tapi di satu sisi juga kalau kita ngobrol sama guru-guru kita sih, ya Islam tuh memang seprofesional itu. Iya, harus begitu, betul. Kalau misal dibilang, setuju saya. Waktu itu pernah ngobrol sama seorang ustadz ya. Aku tanya, ditanya ke aku gitu, kenapa kamu pengen menjadi, kamu jadi nomor 1 karena apa? Yang pertama karena Allah pastinya, terus kedua ya karena berusaha gitu kan, ada ikhtiarnya. Terus ustadz juga menambahkan, kamu tahu nggak, antum tahu nggak kalau misalnya sebenarnya kenapa nomor 1? Ya karena Muslim itu memang nomor 1.
Gitu maksudnya. Karena muslim itu nomor satu langsung. Oh iya ya, coba lihat. Dari Rasulullah harus Sallallahu Alaihi Wasallam, Iya. para sahabat. Kita ngomong siapa sekarang? Paling kaya? Siapa? Abdurrahman Abdurrahman bin Auf. bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, gitu kan? Terus siapa lagi yang paling kuat? Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Siapa lagi? Pokoknya yang nomor satu tuh Islam, gitu loh. Iya. Nah maksudnya, ya kalau bilang kenapa pengen menjadi yang paling oke, paling, ya karena itulah Islam. Gitu maksudnya ya. Tapi walaupun kita bahasanya nomor satu, kita tetap menampilkan sosok yang kita tawadu, sederhana, tidak merendahkan orang lain. Itu hebatnya Islam gitu kan. Dan terkait masalah komentar-komentar orang, ini guru-guru kita juga sudah menyampaikan sebenarnya terkait hal ini. Soal, ini perkataan ulama juga ya. Ustadz menyampaikan perkataan ulama bahwa Anda gila kalau misal Anda mengharapkan ridho semua orang. Karena itu tidak akan mungkin mampu kita raih. Pro dan kontra itu udah pasti ada. Itu kalau Imam Syafi'i ya. Ya, perkataan Imam Syafi'i gitu ya. Jadi keluarga kita aja, suami lah, suami, istri kita ketika kita melakukan satu, mungkin bisa jadi kontra sama kita. Gitu. Jadi mengharapkan ridho semua orang, Anda gila. Gitu. Jadi statement yang oke banget gitu loh untuk kita di jalan Bismillah, kita jalan terus lah. Dan kadang kalau aku kecil hati pun suka diingetin lagi ya sama ustadz-ustadz, kan aku cerita ya kayak ini tantangannya A B C D gitu. Selalu diingatkan, udah Ratna nggak usah kecil hati, lurusin aja niat. Toh kalau misalkan ada jalannya berarti Allah mau ini untuk kejadian gitu. Manusia terbaik aja ada hatersnya, apalagi kita gitu. Betul. Jadi kayak kalau kita kayak kita berharap gak ada yang komentar negatif, ya itu aneh justru. Manusia bukan nabi, boy, ya kan? Manusia terbaik aja Rasulullah SAW. Jangan dong. Kan adegannya gitu soalnya. Iya. Oke, mungkin itu dulu kali, kasihan Kang Luki juga kan sama. Tinggal berapa hari lagi nih, kayaknya begadang terus. Iya, ada yang mau diurus lagi soalnya. Iya. Tapi intinya insya Allah bentar lagi tanggal 11-12 teman-teman semua nanti dari awal tadi udah kita kasih lihat ya mau beli tiket di mana segala macam tadi udah kita kasih lihat di layar kita, sehingga tinggal kalian segera eksekusi. Booking Insya Allah bukan hanya ilmu sebenarnya. Ada hal yang lebih luar biasa lagi selain ilmu. Soalnya ilmu luar biasa, tapi ada hal-hal yang lain yang kita bisa dapatkan di sana. Lingkungan, teman-teman baru, saudara-saudara baru. Itu juga nikmat yang luar biasa teman-teman semua. Terus experience kajian yang beda. Dan kalian akan melihat sendiri, kenapa sih tiketnya harganya segini? Dan Karena insya Allah motong dikit ya Pak, biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit daripada kita harus keluar negeri, karena itu experience dari luar yang aku bawa ke sini. Itu ya. Jadi mudah-mudahan step pertama kita lihat dulu yang di sini, nanti Allah mudahkan untuk kita bisa keluar bersama-sama juga gitu ya. Insya Allah nanti harusnya nih ya kan Indonesia itu adalah negara yang muslimnya terbanyak gitu. Tapi kenapa kok acara kita masih kalah dengan negara-negara yang muslimnya tidak sebanyak Indonesia? Jadi insya Allah mimpi aku bersama teman-teman kita nih nanti ke depannya Indonesia akan menjadi tuan rumah dari event-event Islam yang paling prestigius, yang paling bergengsi, paling karena Pak Wisnu bilang tadi memang kita kalau orang Islam itu harus jadi yang terbaik sih. Amin. Semoga Allah mudahkan. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Kita yang makasih Bang Wisnu. Semoga Allah mudahkan jalan-jalan. Amin. Amin. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.